Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para subscriber dan seluruh penonton semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ini ada perkembangan baru kasus pencabulan ya Kiai Fahim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil 2 di Jember. Mohon maaf, bukannya saya mendukung salah satu pihak, baik Kiai Fahim ataupun dari pihak yang menuntut beliau. Saya tidak mendukung salah satunya. Saya sendiri tidak tahu yang mana yang benar karena saya memang tidak kenal beliau. Baiklah, kali ini ada perkembangan baru dari Babe Aldo yang katanya ada fakta baru tentang para santri yang disuruh mengaku korban pencabulan. Wallahu a'lam benarnya bagaimana. Kita hanya berharap mudah-mudahan kasus ini benar-benar berjalan dengan lancar, adil, makmur sentosa. Baik teman-teman, sekali lagi ya, saya bukan mendukung Kiai Fahim, Babe Aldo, atau mendukung salah satu pihaknya, tidak. Kita hanya ikuti perkembangannya saja sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Selama 2 bulan Babe mendampingi dengan tim kuasa hukum Babe para santri dan keluarganya. Mereka akhirnya berani untuk bisa menyatakan kebenaran yang mereka yakini. Di sini Babe memegang ada surat pernyataan dari santri dan wali santri juga, ya, yang nanti akan dibacakan. Pernyataannya diwakili oleh salah seorang wali santri, ya. Karena memang permasalahan ini kami duga kuat. Ini adalah permasalahan yang ini ditutupi, ada yang ditutupi, ada yang direkayasa. Dugaan kuat itu muncul setelah adanya pengakuan dari para santri. Nah, sebelum kita masuk ke pernyataan para santri, alhamdulillah kita tadi barusan mendengarkan azan, makanya itu tadi di-cut. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan para santri ya. Para santri, alhamdulillah. Gua mau nanya para santri dulu ini biar jelas. Babe mau nanya sama kalian, nak. Apakah kalian sesuai dengan pernyataan ini, kalian pernah dicabuli oleh Kiai Fahim nggak? Nggak pernah. Oke. Apakah kalian keberatan tentang kejadian ini, pemeriksaannya, visumnya? Apakah kalian keberatan? Keberatan. Apa yang membuat kalian keberatan? Karena kita tidak merasa dicabuli, tapi kita dipaksa untuk mengaku dicabuli. Mengaku dicabuli. Ada pemaksaan itu, kalian tahu dipaksa mengaku itu setelah apa? BAP. Waktu BAP. Kalian baca BAP-nya? Baca. Baca. Di dalam kalimat BAP itu ada kalimat kalian dicabuli? Ada. Waktu itu kalian baca itu, kalian nggak protes? Sudah protes. Protes ya? Iya. Protes. Apa kata mereka? Mau diganti setelahnya tanda tangan. Mau diganti? Setelahnya tanda tangan. Oke. Itu catatan, satu catatan ya pemirsa, satu catatan. Ya, kita underline itu. Ya, ada pernyataan bahwasanya akan diganti setelah tanda tangan. Yang pertama. Keberatan yang kedua, bagaimana proses visum terjadi? Apakah kalian keberatan di situ? Keberatan. Apa yang menjadi keberatan kalian? Karena periksa itu adalah lawan jenis. Lawan jenis. Ya. Mereka pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan. Apakah dengan perbuatan mereka ini kalian berharap ada tindakan hukuman yang setimpal bagi mereka? Iya. Oke. Dan yang membuat kalian menjalani ini semua, apakah kalian juga akan menggugat mereka, melaporkan mereka? Iya. Nah, alhamdulillah. Ini kalian tidak ada paksaan ya, nak? Iya. Nggak ada ya, nggak ada paksaan sama sekali. Dan alhamdulillah, ini kita udah dengar tadi pernyataan mereka langsung. Dan kami akan melakukan tindakan hukum. Karena ini Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada seluruh rakyat Indonesia. Mau dia ulama, mau dia habaib, mau dia santri, mau dia rakyat biasa, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, semua haknya semua sama di mata hukum. Jadi dengan adanya tindakan ini selama 2 bulan kami mendampingi mereka, mengembalikan perasaan trauma. Nih supaya kalian dengar sendiri, bukan Babe ngarang. Apakah kalian waktu kejadian pertama ini kalian sempat mengalami trauma? Iya.
Ya. Iya, Pak. Kalian ketakutan? Ketakutan. Kalian didatangi aparat ke rumah? Iya. Loh, apakah ada tindakan aparat untuk memaksa kalian BAP begitu ada? Ada. Ya, dengan berbagai macam. Iya. Bahkan nanti ada orang tua wali santri nih, saya mau tanya. Ya. Setelah kejadian, masih adakah aparat datang ke rumah? Waktu Fahim udah di tentara, udah di penjara. Waktu itu ada. Ada. Lihat bagaimana kejadian ini sangat diduga kuat adanya sesuatu yang salah dalam tanda kutip. Namun kita semuanya tetap memakai asas praduga tak bersalah. Maka dari itu kami malam ini konferensi pers ini untuk menyatakan bahwasanya kami akan melaporkan ini ke Polres Jember. Kami berharap Polres Jember mau menerima laporan kami. Dan ini diwakili salah satu orang tua wali santri. Silakan membacakan pernyataan orang tua wali santri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan adanya pemberitaan di media cetak, online, media sosial, dan media televisi nasional terkait dengan permasalahan adanya pencabulan di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Selaku orang tua wali santri dan mewakili anak-anak saya yang wali santrinya belum hadir, saya sebagai perwakilan menyatakan: 1. Tidak pernah mendengarkan anak mengeluh tentang adanya pencabulan atau pelecehan selama berada di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai orang tua sangat-sangat keberatan dan tidak terima akan semua tindakan yang dilakukan oleh Himatul Aliyah terhadap anak saya yang mengakibatkan trauma dan rasa ketakutan dikarenakan anak saya dipaksa untuk menghadap ke Polres dan melaksanakan visum dengan cara memasukkan tangan ke alat kemaluan atau alat vital yang dilakukan oleh petugas laki-laki di Rumah Sakit Subandi tanpa adanya pemberitahuan terhadap saya serta tidak adanya pendamping dari saya sebagai orang tua. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar-sadarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak sebagai perwakilan orang tua santri. Ya. Apakah dengan keberatan Bapak setuju kalau dengan menguasakan kuasa hukum ini kepada timnya Babe Aldo untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan berikutnya? Sangat-sangat setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya pemirsa semua yang nonton ini, kami berharap kami akan segera menyusun. Tim ini akan kami susun dan kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Ya. Yang pertama kami akan mencoba melapor ke Polres Jember. Mudah-mudahan di Polres Jember sudah bisa diterima dan ditindaklanjuti. Tapi surat ini kita akan berusaha terus. Kami berharapnya Polres Jember mau menerima. Tapi kalau tidak diterima, kami akan coba membawa ini sampai ke Polda, mungkin ke Mabes Polri. Karena masalah ini kami duga kuat ini ada sesuatu di sini. Kenapa ini anak-anak? Boleh diceritakan dikit, nak? Kalian mengulangi lagi ya. Maaf ya, Babe minta maaf karena Babe tahu ini menimbulkan rasa trauma di hati kalian. Kalian dibawa ke kantor polisi itu jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore sampai Jam Jam 1 1 malam. sampai jam 1 malam. Habis gitu visumnya dari jam 1 malam itu dibawa ke rumah sakit langsung. Iya. Dari jam 3 sore dibawa ke kantor polisi di BAP sampai jam 1 malam. Dari jam 1 malam langsung ke rumah sakit. Terus di visumnya jam berapa? Jam 3 Jam sore. 3 sore. Jam 24 jam. Kalian waktu itu didampingi orang tua? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau masih punya hati, ya kalau kalian masih punya hati, tolong. Ini masalah bukan masalah kecil. Mereka masih punya masa depan. Rasa trauma mereka ini akan berkepanjangan. Apalagi mereka akan dicap sebagai korban cabul. Itu bukan, di dalam hukum Indonesia, korban perkosaan saja itu dilindungi. Ya, karena ada rasa trauma. Bagaimana mereka yang benar-benar, kalian tidak pernah dicabuli ya? Enggak pernah. Mereka merasa tidak pernah dicabuli, lalu mereka dicap sebagai korban cabul karena kasus ini. Itu traumanya akan seumur hidup apabila masalah ini tidak clear. Jadi kita seperti ini untuk membersihkan nama mereka. Mereka masih panjang. Urusan Kiai Fahim dengan istrinya itu kami nggak mau ikut campur. Itu urusan rumah tangga.
Iya, tapi tolong jangan sampai mengorbankan para santri, jangan sampai mengorbankan masa depan para santri. Itu kurang ajar namanya.